Pertemuan Pastoral Keuskupan Larantuka, Rusun Unio Larantuka 19 September sampai 23 September 2023. Bagian pertama, pendahuluan. Hamparan Selat Gonzalo dengan arusnya yang khas dan memanjakan mata seakan menyapa hadirnya para peserta Perpas 2 2023. Dari Patris Korde Rusun Keuskupan Larantuka bersama Yang Mulia Uskup Larantuka, Monsinyur Fransiskus Kopongkung PR. 128 peserta yang terdiri atas 88 imam diosesan, 19 imam religius, 6 diakon, 13 frater, 1 bruder, mengawali percakapan bersama dalam temu pastoral dengan suguhan budaya teater Tonuwujo, memberi warna tersendiri untuk tahun ekologi. Nuansa ekologi di tahun pastoral itu akhirnya mendapat sentuhan rohani dari Pater Simeon Beramuda SVD, yang mengawali Perpas 2 dengan renungan rohani. Pater membuka dengan ayat awal kitab Kejadian dan menutup renungan dengan ayat-ayat terakhir di kitab Wahyu. Adapun sejumlah butir permenungan di antaranya, Allah ditampilkan sebagai pencipta satu-satunya untuk melawan politeisme dan panteisme. Dari semua ciptaan, manusia dikatakan sebagai ciptaan yang sungguh amat baik. Manusia hanyalah bagian dari kosmos, bukan penguasa dan pencipta kosmos. Karena tergiur untuk menjadi sama besar dengan Allah, maka dosa masuk ke dalam dunia. Dosa merusak relasi manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan alam. Kerusakan kosmos akibat dosa manusia ini menggerakkan Allah untuk membaharui ciptaannya dengan mengutus, menyatakan dan melantik Yesus Putranya sebagai penebus dan pembaharu seluruh ciptaannya. Kita yang menerima sakramen pembaptisan juga mendapat penyataan dan pelantikan sebagai anak-anak terkasih Allah untuk bekerja sama dengan Allah, membaharui kosmos ciptaan Allah. Kitab suci membantu kita untuk semakin mengenal siapa diri kita dan siapa Allah. Kitab suci membantu kita untuk menyucikan diri agar kita semakin beriman kepada Allah, merasa aman dalam Allah. Pater membantu peserta Perpas untuk proses selanjutnya dalam permenungan pribadi, sharing dan pengakuan tobat pribadi. Yang Mulia Bapak Uskup kemudian membuka pertemuan Perpas dengan mengucapkan selamat datang kepada semua peserta Perpas, termasuk wajah-wajah baru yang sebelumnya diberi kesempatan memperkenalkan dirinya. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Uskup antara lain, Bapak Uskup mengharapkan dan meminta para imam, diakon, dan frater untuk selalu menjaga kesehatan. Pertemuan pastoral harus menjadi kesempatan untuk sharing persaudaraan demi mempererat kerekanan di antara para pastor. Peserta Perpas bisa saling bertukar pikiran dan saling mendengarkan refleksi, evaluasi maupun rencana-rencana kegiatan yang akan dijalankan secara bersama-sama terkait dengan tahun program. Tekanan pastoral masih sama, yakni KBG sebagai lokus dan fokus. Program dan kegiatan-kegiatan yang dikerjakan tampaknya hanya mengulang-ulang, tetapi semua itu penting untuk menghidupkan dan menggerakkan KBG. Bapak Uskup mengucapkan terima kasih kepada para diakon SVD yang telah menjalankan masa praktik diakonat di paroki-paroki dalam wilayah Keuskupan Larantuka. Bagian kedua, agenda dan risalah. 1. Progress Report 2 tahun ekologi. Program pastoral jangka pendek tahap ketiga adalah bagian dari upaya mewujudkan visi Gereja Lokar Keuskupan Larantuka menuju gereja umat Allah yang mandiri dan misioner. Partisipasi semua komponen pastoral pada setiap rencana dan aktivitas pastoral dimaksudkan untuk menggerakkan KBG sebagai lokus dan fokus pastoral, khususnya dalam mendukung kegiatan tahun program di bidang ekologi. Akan halnya diperlukan monitoring secara berkala pada segala level sesuai otoritas pastoral masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab berjenjang terhadap reksa dan praksis pastoral. Bermuara pada SPP, PJPT ketiga dan APP, Sekpas dan paroki-paroki di Dekenat telah sedang dan akan terus bergiat memberi isi tahun pastoral ekologi. Hal itu dapat dilihat dalam progres report triwulan kedua dan ketiga April sampai September 2023 yang dilaporkan oleh masing-masing Dekenat dan Sekpas.
Ada sejumlah catatan penting dari monitoring dan evaluasi tahun program ekologi. Pertama, apresiasi perlu diberikan kepada dekenat dan paroki sampai level akar rumput di KBG yang berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan. Masing-masing dekenat mempresentasikan hasil laporan progres dengan menampilkan kekhasannya. Ini adalah kekayaan kita bersama di wilayah gereja lokal Keuskupan Larantuka. Kedua, perhatian tertuju lebih kepada proses penyadaran yang terus-menerus melalui sejumlah kegiatan yang dimunculkan dalam APP masing-masing dekenat dan sekpas. Karena itu kita diingatkan bahwa tahun program ekologi boleh berakhir, tetapi proses penyadaran itu tetap berjalan. Ketiga, sekpas dan paroki-paroki tetap diharapkan terus menjalankan kegiatan-kegiatan yang mendukung tahun ekologi. Kedua, SPP dan APP 2024, tahun KBG dan kelompok kategorial. Sinode ke-7 Keuskupan Larantuka menetapkan tahun 2024 sebagai tahun KBG dan kelompok kategorial dalam bidang program pastoralnya. Kondisi real menunjukkan bahwa jati diri KBG yang terjabar dalam arah dasar pastoral Keuskupan Larantuka belum sepenuhnya terwujud. Ada berbagai persoalan yang masih menghambat perkembangan KBG menjadi komunitas perjuangan dan gerakan. Di samping itu, realitas keterlibatan anggota kelompok kategorial dalam kehidupan KBG masih terkesan kurang tampak. Karisma dan kekhasan masing-masing kelompok kategorial belum sepenuhnya terwujud untuk perkembangan kehidupan iman di KBG. Oleh karena itu, Sinode 7 menetapkan tahun 2024 sebagai tahun KBG dan kelompok kategorial untuk terus memberdayakan KBG dan kelompok kategorial. Tahun program ini akan dipromulgasikan oleh Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka pada Hari Raya Maria Bunda Allah tanggal 1 Januari 2024 di Gereja Katedral Larantuka. Para imam di paroki-paroki juga diharapkan untuk merayakan misa dan menyampaikan penetapan tahun program ini kepada umat di masing-masing paroki. Ketiga, evaluasi aksi puasa pembangunan 2023. Terkait dengan kegiatan APP, seluruh paroki telah melaksanakan dan memasukkan evaluasi melalui rangkuman yang dibuat di tingkat paroki dan dekenat. Untuk tahun ini, ada 2 paroki yang tidak memasukkan evaluasi, yakni paroki Kalikasa dan paroki Lamalera. Akan tetapi pengembalian evaluasi ini mencapai angka presentase yang tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni 96%. Berhubungan dengan ini, ada sejumlah poin yang perlu diperhatikan bersama. Pertama, membandingkan data bahan evaluasi yang diramu di tingkat dekenat, data pesanan bahan melalui sekpas, dan data umat di stasi lingkungan KBG dan KK, dapat dikatakan bahwa ada paroki yang memesan bahan APP tidak sesuai dengan jumlah data umat. Hal ini tampak pada jumlah pesanan yang berbeda dengan jumlah KBG dan KK di paroki. Kedua, apresiasi atas keterlibatan semua pihak yang telah terlibat dalam gerakan bersama ini. Ketiga, tanggung jawab yang tinggi sangat tampak dalam pelaksanaan proses tersebut dan kesan sangat kuat bahwa APP sungguh menjadi media pastoral yang kontekstual dan relevan dengan tahun pastoral keuskupan. Hal ini terbaca dari kesadaran pelaksanaan kegiatan itu dan pengembalian bahan evaluasi pada angka persentase yang tinggi tahun 2023, 92%. Pada kesempatan evaluasi ini, Komisi PSE juga melaporkan secara singkat panduan atau pedoman standar pengelolaan dana keuangan Derma APP yang dikumpulkan oleh paroki-paroki, seperti apa penerapannya akan dibicarakan selanjutnya setelah berkonsultasi dengan Uskup Larantuka. Keempat, ramuan tema aksi puasa pembangunan 2024. Pertemuan pastoral pertama Keuskupan Larantuka 18-22 April 2023 telah menyepakati tema umum APP Keuskupan Larantuka tahun 2024 adalah menuju KBG yang mandiri dan misioner, dengan tujuan umumnya supaya kita menyadari bahwa kita sedang bergerak menuju KBG yang mandiri dan misioner.
Tema umum ini memiliki landasan pada arah dasar Keuskupan Larantuka, yakni membangun KBG yang transformatif dengan 6 cirinya. Sementara tujuan umum menggunakan frasa sedang bergerak, karena kita tidak mulai dari titik nol, tetapi sudah dan akan terus bergerak untuk mencapai visi dan misi keuskupan kita. Alur dan muatan APP Keuskupan Larantuka 2024 memiliki pijakan penting pada perjalanan gereja lokal Keuskupan Larantuka. Pijakan ini kemudian disandingkan dengan hakikat gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, misi, dengan 10 tema intinya sebagai titik balik. Adapun hasil dari kompilasi tema APP 2024 adalah sebagai berikut. Minggu pertama, tema realitas KBG kita yang sedang bergerak. Tujuan supaya kita sadar akan realitas KBG kita yang sedang bergerak. Teks kitab suci yang diambil 1 Korintus bab 12 ayat 1 sampai 11. Minggu kedua, tema menuju KBG yang mandiri dan misioner. Tujuan supaya kita menyadari bahwa kita sedang bergerak menuju KBG yang mandiri dan misioner. Teks kitab suci Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Minggu ketiga, tema kita dipanggil untuk terus bergerak menuju KBG yang mandiri dan misioner. Tujuan supaya kita menyadari bahwa kita dipanggil untuk terus bergerak menuju KBG yang mandiri dan misioner. Teks kitab suci Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Minggu keempat, tema tantangan untuk terus bergerak menuju KBG yang mandiri dan misioner. Tujuan supaya kita sadar akan tantangan untuk terus bergerak menuju KBG yang mandiri dan misioner. Teks kitab suci Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Minggu kelima, tema bersama Yesus yang bangkit kita bergerak menuju KBG yang mandiri dan misioner. Tujuan supaya kita menyadari bahwa bersama Yesus yang bangkit kita bergerak menuju KBG yang mandiri dan misioner. Teks kitab suci Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Kelima, soal-soal keliling. Biara OCSO akan merayakan pesta perak pendirian biara pada tahun ini dengan puncak perayaan pada 29 September 2023 dalam perayaan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Bapak Uskup Larantuka. Bapak Uskup juga akan memberkati taman doa. Prior biara terapis sangat mengharapkan ada calon-calon dari paroki-paroki di Keuskupan Larantuka yang bergabung ke biara OCSO. Kegiatan IED kedua dan Jamnase kami didahului dengan pembekalan di dekenat masing-masing sebagai bentuk persiapan bagi para peserta IED dan Jamnase kami. IED di Palembang bertemakan orang muda Katolik, bangkitlah dan bersaksilah. Sementara kegiatan Jamnase kami mengambil tema berbagi sukacita Injil dalam kebinekaan, bersahabat, terlibat dan menjadi berkat, dan terjadi di Seminari Metro Yudan. Meski kegiatan ini menelan biaya yang cukup besar, kegiatan dua event ini dianggap sangat membantu pengembangan iman masing-masing peserta. Ada komitmen bersama antar peserta sebagai rencana tindak lanjut untuk membagikan cerita dan sukacita kepada teman-teman OMK dan sekami di tingkat keuskupan, dekenat, dan paroki. Romo Sekjen Keuskupan Larantuka kemudian menyampaikan beberapa hal penting, antara lain rekan-rekan imam yang sedang sakit, perayaan 30 tahun KGK pada bulan Oktober 2023, informasi berkaitan dengan jadwal tabisan imam Keuskupan Larantuka, serta informasi kursus dari Lemhamnas bagi imam-imam yang tertarik untuk mengikuti kursus tersebut. Komisi Migran dan Perantauan telah melakukan Zoom meeting tentang pelayanan sakramen para perantau pada bulan Maret 2023. Pertemuan itu membahas soal pencatatan dokumen perkawinan dan status liber, serta pencatatan perkawinan. Para uskup Malaysia sudah mengirim surat permohonan pelayanan asistensi Natal 2023 dan Paskah 2024. Imam-imam yang sudah dihubungi oleh komisi dapat meminta izin kepada Yang Mulia Bapak Uskup. Komkel KBI telah membuka plenum bersama dengan komitmen melakukan pembinaan yang terus-menerus bagi para imam dan religius
agar terampil dalam mendampingi dan memperhatikan situasi dan kondisi pasangan, serta hubungan sakramen perkawinan dengan sakramen lainnya. Komkel sendiri memiliki program kerja yang menyasar pembinaan bagi generasi baru dan formasi keluarga. Penegasan kembali seminari sebagai jantung keuskupan. Seminari adalah rahim tempat pembinaan dan pendidikan bagi calon-calon imam. Formasi di seminari adalah tanggung jawab bersama, sehingga paroki-paroki diharapkan bisa memberikan dukungan dengan mengirim calon-calonnya, serta sumbangan untuk pendidikan di seminari. Para alumni juga diminta memberikan perhatian untuk alma mater tercinta. Komsos Keuskupan Larantuka telah membuka website Komsos Keuskupan Larantuka untuk menghimpun dan membagikan informasi seputar perkembangan Keuskupan Larantuka. Untuk itu pada tahun 2024 akan dilakukan pelatihan jurnalistik bagi Komsos paroki-paroki. Pada kesempatan ini juga tim Litbang Keuskupan memaparkan perkembangan terbaru data biduk di masing-masing paroki. Litbang mengharapkan para pastor paroki serius mengurus data biduk paroki. Komisi PSE tetap membangun komitmen untuk membantu daerah-daerah yang terdampak bencana. Untuk menunjang program ini, komisi akan melakukan pertemuan dengan ketua dan wakil ketua PSE paroki setiap paroki di tingkat keuskupan. Yang keenam, suara yang mulia Bapak Uskup. Setelah membahas berbagai kegiatan dan program dalam soal-soal keliling, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan suara Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Uskup dalam kesempatan ini, antara lain, perubahan jadwal kunjungan kanonis untuk paroki Waipukang akan dijadwalkan ulang pada kesempatan kunjungan di paroki-paroki lain di Dekenat Lembata. Apresiasi terhadap Perpas kali ini yang mengalami perkembangan positif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena makin tampak spirit berjalan bersama, belajar bersama, menghasilkan program bersama, serta melahirkan komitmen untuk menjalankannya bersama-sama. Tampak juga keseriusan semua komponen pastoral untuk membangun gereja lokal Keuskupan Larantuka. Akan tetapi Roh Kudus tetap diberi ruang untuk bekerja, karena gereja juga memiliki aspek misteri. Pilihan strategis gereja keuskupan kita tidak bergeser dan tidak berubah, yakni KBG. Semas San Domingo Hokeng, mulai tahun ini tidak ada lagi KPP, berlaku selama 3 tahun. Segala bentuk pembinaan yang selama ini terjadi pada KPP diperkuat dalam formasi di asrama, sehingga dibutuhkan juga semakin banyak pendamping. Semua paroki perlu menganggarkan dana pada rapat pleno paroki untuk mendukung pendidikan di Seminari San Domingo dengan jumlah yang tidak ditentukan. Kongregasi MSFS akan meresmikan seminari untuk pembinaan calon-calon mereka pada tanggal 24 Oktober 2023 di Paroki Pada. Kita sedang berhadapan dengan situasi politik sehingga para pastor diminta bersikap arif dan netral. Kita tidak boleh menunjukkan sikap mendukung calon-calon tertentu, tapi perlu memperhatikan calon-calon Katolik dari wilayah-wilayah paroki kita. Ketiga, rekomendasi dan keputusan. Pertama, pesanan bahan APP harus sesuai dengan jumlah KBG di masing-masing paroki, sementara poster harus sesuai dengan jumlah rumah yang ada di KBG. Kedua, setiap paroki menganggarkan dana untuk mendukung pendidikan di Semas San Domingo Hokeng pada saat rapat pleno paroki. Ketiga, kegiatan Soma tingkat keuskupan bagi animator-animatris sekami akan terjadi di Rumah Binasaron pada awal tahun 2024. Tor kegiatan akan dikirim ke paroki-paroki. Kunjungan KKI untuk berbagi cerita dan sukacita Jamna sekami terjadi di masing-masing dekenat dengan jadwal Dekenat Adonara pada tanggal 24 September 2023, Dekenat Lembata pada bulan Januari 2024, dan Dekenat Larantuka masih dalam perencanaan. 4. Penyusunan kerangka dasar dan gagasan pokok mingguan bahan APP 2024 dipercayakan kepada Romo Yosef da Silva. Bagian keempat, penutup. Di bawah bimbingan Roh Kudus dan berkat kerjasama seluruh peserta,
pertemuan pastoral kedua telah diselenggarakan dan berjalan dengan baik dan lancar. Kita patut bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih satu sama lain atas sejumlah hal baik yang telah kita capai dalam karya pelayanan pastoral kita. Kita bergembira karena Perpas kali ini diwarnai dengan sukacita dan animasi yang semakin menghangatkan suasana persaudaraan. Kita larut dalam kegembiraan, tetapi tetap memperhatikan dengan serius sejumlah hal yang menjadi catatan dan perhatian demi memperbaiki yang masih kurang dan meningkatkan kinerja pastoral kita. Tahun ekologi akan segera berakhir. Kiranya beberapa rencana kegiatan yang masih belum sempat kita laksanakan tetap menjadi perhatian kita dalam pelayanan pastoral kita. Untuk itu, peran koordinasi dan monitoring tetap harus dijalankan supaya semua rencana kegiatan kita tidak hanya tinggal sebagai dokumen, melainkan bermuara pada aksi-aksi nyata. Terima kasih atas semua perhatian, peran serta dan keterlibatan, serta ketekunan kita dalam melewati sesi-sesi Perpas ini. Di atas semuanya itu, terima kasih untuk komitmen yang terus kita bangun dalam kerjasama kita sebagai sebuah kolegialitas. Semua itu adalah bagian dari keterbukaan kita pada bimbingan Roh Kudus. Semoga Tuhan merestui dan memberkati keputusan dan komitmen kita, dan Maria Renya Larantuka senantiasa memohonkan berkat Tuhan bagi panggilan dan karya pelayanan kita untuk membina diri dalam sinodalitas kita sebagai gereja. Ditetapkan di Larantuka pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, Uskup Larantuka, Monsinyur Fransiskus Kopongkung, PR.